Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, semester 2, kelompok 1. Video ini kami buat untuk menginstruksikan proses data dan proses pengembangan kualitas data sebelum Infom. Dan judulnya itu basis data relasional. Basis data relasional adalah kumpulan teknik data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya antara diri tersebut. Contohnya, tampilan dengan nama kolom dan alamat garis di dalamnya. Selain basis data relasional, ada pun manajemen basis data relasional adalah lapisan informasi yang terdiri dari alat dan layanan yang mengelola data relasional. Dalam praktiknya, istilah DBMS dan basis data relasional dianggap membagi sinonим. Sebagai contoh, pengguna dapat melakukan operasi basis data dan menemukan titik data utama tanpa menciptakan redundansi data. Mengapa basis data relasional penting? Karena basis data relasional modern memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengambil data tanpa harus mengelola data fisik. Anda juga dapat memanipulasi data logis secara struktur. Ada dua tipe data, basis data relasional. Data
pengembangan format tabel menggunakan basis untuk sistem dan kolom untuk menggunakan materi atau data yang terkait dengan jabatan tersebut. 2. Data disimpan dalam format kamus dalam setiap enter. Adapun perbedaan antara basis data relasional dan non-relasional. Basis data relasional mengatur data ke dalam tabel dan indeks, digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus data yang didapat menggunakan bahasa SQL. Sedangkan basis data relasional atau basis data SQL dibuat khusus untuk model data tertentu dan memiliki skema yang fleksibel dan digunakan untuk membuat aplikasi modern. Adapun konsep dasar basis data, yaitu menjamin bahwa data dalam basis data adalah akurat dan konsisten. Ini termasuk aturan seperti integritas, referensial yang memastikan bahwa setiap kunci asing mengacu pada entitas yang ada. Proses mengorganisasi data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Normalisasi melibatkan pemecahan tabel besar menjadi tabel-tabel lebih kecil dan mendefinisikan hubungan di antara mereka. Bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi basis data relasional mencakup perintah untuk mengakses data, memasukkan data, memperbarui data, dan menghapus. Adapun komponen utama basis data relasional yang pertama adalah tabel. Tabel adalah struktur dasar dalam basis relasional yang digunakan untuk menyimpan data. Setiap tabel terdiri baris dan kolom. Setiap baris dalam tabel mewakili satu entitas atau item data. Misalnya, satu baris dalam tabel pelanggan mungkin mewakili satu pelanggan. Setiap kolom dalam pelanggan mewakili atribut dari entitas tersebut. Misalnya, kolom dalam tabel pelanggan mungkin mencangkup nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua adalah kunci primer. Kunci primer adalah kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Misalnya, kolom ID pelanggan dapat digunakan sebagai kunci primer di tabel pelanggan. Yang ketiga adalah kunci asing. Kunci asing adalah kolom atau kombinasi kolom yang digunakan untuk membuat hubungan antara dua tabel. Ini merujuk pada kunci primer. Keuntungan basis data. Data disimpan dalam bentuk yang terstruktur, memudahkan mengelola dan pencarian. Aturan integritas membantu memastikan bahwa data tetap konsisten dan akurat. Kemampuan untuk mendefinisikan hubungan antara tabel memungkinkan referensi yang kompleks dari dunia nyata. Penggunaan SQL sebagai bahasa standar memungkinkan interoperabilitas
interoperabilitas dan memudahkan pengguna. Basis data relasional dapat menangani volume data yang besar dan banyak penggunaan secara bersamaan. Sistem database dan masa depan akuntansi mempengaruhi sifat dasar akuntansi, mulai ditinggalkannya model pembekuan berpasangan double entry. Sistem database dapat mengubah sistem pelaporan eksternal. Pengaruh yang paling signifikan adalah hal cara informasi akuntansi akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Sistem database relasional menyediakan kemampuan untuk mengintegrasikan data keuangan dan operasional. Sistem database meningkatkan pengguna dan nilai informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan yang taktis dan strategis. Ikut persyaratan dasar model data relasional. 1. Setiap kolom dalam sebuah baris tidak berlainan nilainya. 2. Kunci utama tidak bernilai 0. 3. Kunci luar tidak bernilai 0 harus memiliki nilai sesuai dengan nilai kunci utama. 4. Atribut yang bukan merupakan kunci utama atau luar harus diidentifikasi oleh kunci utama. 2. Pendekatan dalam desain database. Pendekatan normalisasi, semua data pada awalnya disimpan dalam satu tabel besar, kemudian diikuti sejumlah peraturan untuk memisah-misahkan tabel awal menjadi serangkaian tabel yang dinormalisasikan agar terbebas dari anomali pembaruan, penyisipan, dan penghapusan. 2. Pembuatan model data semantik. Dalam pendekatan ini, desainer database menggunakan pengetahuannya mengenai proses bisnis yang biasanya berlangsung dan kebutuhan informasi yang berhubungan dengan proses transaksi, membuat gambar gratis yang seharusnya dimasukkan dalam database.